Tiada sangka, orang yang kita sayangi bisa saja diambil oleh Yang Maha Kuasa. Om Swastiastu. Melanjutkan video yang kemarin saat kedatangan jenazah Roy tiba di rumah duka, saat ini tepatnya tanggal 28 November dilakukannya proses upacara nyiramang atau upacara memandikan. Sebelum proses ini dilakukan, sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan proses upacara ngolapin atau upacara memanggil roh Kadek Roy. Upacara ngolapin dilakukan bertujuan atau bermakna agar arwah Kadek Roy tidak tertinggal di Amerika. Proses ngolapin ini dilakukan di pesisir pantai, sebab Roy meninggal di luar Pulau Bali, jadi pihak keluarga melakukan upacara ngolapin di pantai. Berbeda jika seseorang meninggal akibat kecelakaan di daerah Bali, pihak keluarga biasanya melakukan upacara ngolapin di tempat lokasi kejadian atau bisa di pertigaan jalan raya. Saat ini banyak masyarakat datang untuk melihat proses upacara nyiramang Kadek Roy Astika. Kadek Roy Astika yang tinggal di Banjar Dinasari Mekar, Desa Pemutaran Kecamatan Grogak ini merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Putu Resita dan Ibu Wayan Sudarsini. Roy memiliki kakak perempuan yang sudah menikah dan ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dan anak kesayangan di keluarganya. Sang ayah yang hanya bekerja sebagai penjual nasi jinggo ini bisa mendukung penuh dan berusaha agar cita-cita Roy kerja di Amerika bisa terwujud. Namun cita-cita itu harus pupus. Roy meninggal dunia saat sedang berusaha mewujudkan mimpinya bekerja di Amerika. Kadek Roy merupakan mahasiswa di Universitas Bali Internasional yang mengambil diploma 2 jurusan Food and Beverage Divisi Culinary. Sebelumnya, ia pernah mengikuti internship program ke Prancis selama 6 bulan bersama saudaranya yaitu bernama Putu Andi. Saat berangkat ke Amerika pun mereka selalu bersama-sama mengikuti program magang selama 1 tahun. Putu Andi merupakan teman sekaligus saudara yang selalu bersama Roy. Tetapi saat tiba di Amerika, mereka berpisah karena hotel yang mereka tinggali berbeda. Diketahui jarak antara mereka yaitu menempuh sekitar 6 jam perjalanan, padahal mereka berdua setelah 3 minggu di hotel akan mencari kos untuk tinggal bersama-sama. Namun baru 3 hari kerja Roy sudah ditemukan meninggal di dalam kamar hotel dengan keadaan kamar terkunci. Ada yang mengatakan bahwasanya Roy meninggal karena kelelahan setelah bekerja, ada juga menyebutkan Roy meninggal karena makan yang tidak teratur saat tinggal di hotel. Kasus ini masih menunggu hasil otopsi. Pihak keluarga mengatakan sebelum berangkat kondisi Roy saat itu sehat. Sebelum ke bandara, mereka sempat jalan-jalan dulu ke mall untuk melihat-lihat mobil agar Roy pulang dari kerja di Amerika bisa membeli mobil impiannya. Banyak yang tidak menyangka bahwa Roy akan pergi secepat ini. Sehari sebelum Roy meninggal, pihak keluarga terutama sang ayah masih berkomunikasi dengan Roy dan ia tidak ada mengeluh sakit saat itu. Saat keesokan harinya, Roy tidak masuk kerja. Padahal saat itu ia harus kerja shift siang.
Kemudian teman kerjanya Roy mencari ke hotel tempat Roy menginap, namun sampai di kamar ternyata pintu dalam kondisi terkunci. Namun rekan temannya itu curiga, sebab nomor handphone Roy tidak aktif. Begitupun sang ayah sempat menghubungi Roy sekitar jam 4 pagi di Bali dan sekitar jam 3 sore waktu Amerika juga menghubungi Roy. Tetapi nomor WhatsApp-nya Roy sama ayah itu tidak aktif. Tetapi sang ayah berpikir bahwa Roy sedang sibuk bekerja saat itu. Ketika teman Roy kemudian berupaya membuka pintu hotel menggunakan kunci master. Saat pintu terbuka, Roy ditemukan terbaring lemas dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Teman kerja Roy lantas menghubungi polisi dan diteruskan ke keluarga di Indonesia. Saat ayahnya bercerita ke admin saat itu ia ditelepon oleh nomor luar negeri yang tak dikenal karena menggunakan bahasa Inggris dan sang ayah tidak begitu mengerti. Ia pun pergi ke tetangga yang sekaligus saudaranya yang lebih paham dengan bahasa Inggris. Saat itu polisi Amerika yang menelpon dan mengatakan bahwa Roy sudah meninggal dunia di hotel tempat ia menginap. Pihak keluarga pun terkejut mendengar informasi tersebut, sempat dikira penipuan oleh pihak keluarga, sebab tidak ada bukti foto maupun video bahwa Roy sudah meninggal dunia. Namun pihak keluarga bingung karena nomor WhatsApp Roy masih tidak aktif dan tidak ada kabar darinya. Tiga hari kemudian, setelah sepupu Roy memiliki saudara yang tinggal tidak jauh dari hotel Roy menginap, yaitu Edi Suwartana mengecek kebenarannya dan hasilnya benar bahwa Roy sudah dalam keadaan meninggal dunia. Edi sempat mengirim foto Roy dalam keadaan meninggal terlihat seperti orang sedang tidur yang tenang, dan pihak keluarga pun akhirnya percaya tentang informasi tersebut. Hingga saat ini, pihak keluarga mengaku belum mengetahui penyebab kematian Roy. Saat proses nyiramang dilakukan, terlihat di dada Roy ada bekas jahitan memanjang dan berbentuk huruf Y. Kemungkinan itu adalah bekas dari otopsi yang dilakukan di Amerika. Banyak yang menyayangkan nasib yang dialami Roy dan keluarga. Bagaimana tidak? Di umur yang masih muda yaitu 20 tahun, kini harus pergi untuk selamanya. Itulah sedikit informasi yang bisa admin jelaskan. Selebihnya akan admin ceritakan kembali saat upacara ngabennya. Cerita Roy tiba-tiba diputusin oleh sang pacar. Nanti admin ceritakan di video selanjutnya.